Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, shalom. KGC? Gak apa biasanya. KGC ahe ya? KGC? Oke. Shalom guys, belum terlambat untuk saya mengucapkan Happy New Year. Kita finally memasuki di tahun yang baru 2026. Biasanya New Year, New Me, New Resolution, gym mulai tambah rame. Gimana? Kohis, Fit Hub sudah makin rame sekarang ya? Oke, jadi di tahun yang baru ini, boleh ditampilkan PPT-nya? Oke, thank you. Jadi di tahun yang baru ini, mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Ko Hizkia, Pastor Hizkia, kita masuki tahun di mana tema kita adalah The Year of Decision, tahun keputusan. Di mana tema ini mengajak kita memeriksa kembali setiap keputusan, setiap arah hidup kita dan pilihan-pilihan kita secara jujur dan bijaksana. Dan khususnya di bulan ini, kita memasuki tema yaitu adalah The Valley of Decision, lembah keputusan. Yang terambil dari Ulangan 30 ayat 19-20. Gak usah dibaca, kemarin kita sudah dibahas oleh Pastor Hizkia ya. Dan hari ini, seperti apa yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel, kita pun dipanggil untuk memilih kehidupan dengan cara mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Hari ini kita akan melihat bagaimana pilihan-pilihan tersebut itu diaplikasikan melalui seorang tokoh yang bernama Yosua. Jadi kita sama-sama seperti yang di depan, kita baca, buka Alkitab kita, Alkitab HP atau lihat di depan. Yang merasa miskin baca ayat ganjil, yang merasa kaya ayat genap ya. 1, 2, 3. Oh ya, gak ada yang miskin ya. Haleluya. Oke, saya akan baca ganjil, yang teman-teman baca yang genap ya. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, teman-teman, telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat dan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Kejian, kan bukan hatimu. Yang mereka berikan kepadamu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Tiap tempat. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Di ayat 1, Yosua 1 ayat 1-9 ini, Allah memerintahkan Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan dan berikan. Jadi for konteks, Yosua ini adalah abdinya Musa. Jadi Yosua telah mengikuti Musa selama 40 tahun. Sejak awal Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi ini adalah kali pertama Yosua harus berdiri sendiri sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau kemarin kan jadi wakil ya, ngikutin doang. Kali ini itu dia yang disuruh menggantikan Musa. Mengapa? Karena kalau kita baca di awal, ayat 1-9 ini diawali dengan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Jadi Musa barusan meninggal dunia lalu digantikan oleh Yosua. Kalau kita baca di ayat 1-9,
Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka akan berperang di sana, mereka akan menghadapi orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Tetapi yang Tuhan lakukan dan Tuhan sampaikan itu bukan strategi perang. Oh, bagaimana kita melakukan ini A dan B, enggak. Tuhan tidak memberikan peta taktik gimana untuk memasuki tanah Kanaan. Tapi yang Tuhan lakukan adalah menguatkan hati Yosua. Kenapa? Karena tantangan terbesar Yosua bukan musuh yang ada di depan, bukan musuh yang akan dihadapi, tetapi ketaatan di musim baru tanpa pegangan. Teman-teman coba kita bersama-sama membayangkan ya. Ketika kita biasanya kita ngikut, kita punya leader, kita punya orang yang kita panutan kita, tiba-tiba hilang dan kita sekarang menggantikan panutan tersebut. Apa yang kita rasakan? Teman-teman boleh kira-kira ada yang mau menjawab? Apa yang kira-kira Yosua rasakan pada waktu itu ketika menggantikan Musa? Di mana kita tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang ribet banget, banyak drama gitu. Panik, insecure. Apa? Banyak masalah. Panik, insecure, khawatir, bingung, clueless. Mungkin itu yang dirasakan Yosua. Sedih juga, marah bisa jadi. Overthinking. Seperti Yosua yang menggantikan Musa. Mungkin tahun ini teman-teman kita, saya dan saudara berada di sebuah titik di mana kita harus membuat keputusan. Mungkin di sini kayak ada yang kayak Yosua mungkin. Ada yang sedang OTW untuk memikul sebuah tanggung jawab yang besar. Mau jadi GKM gitu misalkan. Mau gantiin Kohis katanya. Siapa yang mau gantiin? Yosua. Atau ada yang siap-siap tadi kayak gini. Siap-siap menjadi suami kayak gitu. Kayaknya di sini bakal banyak ini ya, kapal-kapal baru ya. Atau memulai pekerjaan yang baru. Yang dari kuliah, di sini ada yang baru lulus kuliah gak sih? Oke. Atau ada yang memulai pekerjaan baru atau usaha baru. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Atau sebaliknya mungkin. Ada juga yang sedang diminta Tuhan untuk melepaskan peran yang sekarang sedang dipegang. Sedang merelakan sesuatu yang selama ini sudah dijalani. Seperti Musa melepaskan tongkat estafet kepemimpinan ke Yosua. Apapun bentuknya, satu hal yang sama. Musim yang baru selalu menuntut keputusan iman. Pertanyaannya adalah, bukan apakah kita siap? Kita nggak akan pernah siap. Tetapi yang paling penting adalah, apakah kita mau taat? Setiap kita di sini pasti memiliki sebuah panggilan pelayanan. Pelayanan nggak cuma di gereja, kita semua tahu itu. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, relasi kita. Setiap kita punya panggilan, bagaimana Tuhan menempatkan kita untuk memuliakan Dia melalui apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita mau taat? Karena siap nggak siap, pasti kita akan ada di titik tersebut. Gitu. Mungkin yang sekarang OTW, kayaknya sekarang lagi prepare leader ya kok ya. Ada ini GKM baru, calon GKM baru. Ada. Mungkin, amin, oke. Sedang dipersiapkan menjadi leader. Pasti akan ada hal-hal di mana momen clueless, gak ngerti harus ngapain, bingung. Apakah keputusan yang aku ambil ini tepat? Apakah keputusan yang aku ambil ini salah? Akan ada di dalam momen kebingungan tersebut. Dan melalui Yosua 1 ayat 1-9, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana mengambil keputusan iman. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan hati yang diteguhkan oleh penyertaannya. Kalau kita kembali lagi ke Yosua tadi, di Yosua 2 disampaikan bahwa hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini,
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Seperti yang tadi sudah kita diskusikan bersama-sama, mungkin itu yang kita rasakan dan Yosua rasakan pada waktu itu. Alkitab sih tidak mencatat secara spesifik, tetapi konteks yang disampaikan oleh Tuhan menunjukkan bahwa ini adalah beban yang sangat besar. Coba kita bayangkan ya, memimpin 2 juta bangsa Israel yang modelnya macam-macam, unik, tegar tengkuk, dan keras kepala. Untuk menghadapi dan masuk ke tanah Kanaan, di mana mereka harus berperang, harus mengorbankan dan meninggalkan kebiasaan mereka, budaya mereka yang lama, bukan hal yang mudah. Tapi apa yang kita pelajari adalah, melalui perintah Tuhan atas Yosua, setiap panggilan atau rencana yang terjadi dalam kehidupan kita, sudah ada dalam rencana dan janji Allah. Dan Allah sendiri yang akan menuntun kita. Tugas kita adalah taat dan melakukan yang terbaik. Di dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan pada 2 ekstrim yang sangat berbeda. Seolah-olah kalau misalkan kita nggak A, kita nggak B. Antara ambisi dan berserah. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arifin ya. Ada orang-orang yang fatalis kayak gitu. Udahlah, hidup itu mengalir saja. Kan Tuhan pasti pegang kendali. Amin. Amin. Nggak bisa dong. Kita harus bekerja keras, kita harus membuktikan bahwa kita ini berhasil gitu loh. Kita harus punya ambisi. Kalau nggak ada ambisinya, nggak bisa kita hidup dunia kayak gini. Kita pasti akan kalah. Kayak gitu. Seringkali kita mendikotomikan antara berserah dan berambisi. Tapi kalau kita lihat, ketaatan itu tidak pernah pasif. Alkitab menunjukkan bahwa ketaatan itu selalu aktif. Dan kita melakukan yang terbaik dengan sungguh-sungguh sambil berserah penuh kepada Allah atas hasilnya. Seperti Yosua, Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk Yosua dan bangsa Israel. Tuhan menjanjikan untuk mereka memasuki tanah Kanaan. Tapi apakah itu berarti bangsa Israel diam-diam aja? Enggak. Apakah Yosua harus diam-diam aja? Enggak. Ada beban, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Ada kerja keras, mereka harus masuk, harus mempersiapkan diri. Tetapi dalam prosesnya, Yosua tahu bahwa Tuhan sudah pegang kendali. Tuhan yang sudah memberikan kemenangan buat mereka dan menjanjikan hal tersebut. Tugas kita adalah taat, melakukan yang terbaik, dan berserah sama Dia. Di ayat 3-5, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah sama-sama aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan bagaimana Tuhan berbicara kepada Yosua di ayat 3-5. Tuhan gak berkata, kalau kamu kuat, aku akan ngasih kamu hadiah, tak kasih kamu tanah Kanaan. Kamu yang penting kuat, enggak. Tapi Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak, ku berikan. Dan janji ini bukan hasil dari keberanian dan kekuatan dari Yosua, tetapi kelanjutan dari kesetiaan janji Allah kepada Musa. Yang artinya, Yosua itu tidak diminta untuk menciptakan sebuah realitas dari masa depan baru. Tetapi mempercayai Allah yang setia pada janjinya. Kita harus menyadari bahwa ketika kita percaya, itu bukan berarti kita diam-diam saja. Tetapi kita melakukan yang terbaik dan kita tahu fokus kita, cara pandang kita, yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Tetapi meskipun kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Sama hati kita sendiri. Seringkali kita ini tetap ingin mengontrol segala output dari keputusan kita. Hati kita ingin tetap mengontrol. Mengapa? Karena kita mencintai rasa aman dan kenyamanan. Sebuah perubahan, sebuah pilihan, sebuah transisi tidak pernah merasa nyaman. Tidak pernah ada rasa enak di balik sebuah perubahan. Dan kita gak suka dengan perubahan tersebut. Kita berusaha untuk mengontrol outputnya. Kalau kita melakukan ini, pokoknya aku harus dapat itu. Kita berusaha untuk melihat
dan mengontrol segala sesuatunya. Dan kita gak suka perubahan. Karena kita menyintai rasa nyaman. Seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tarik keluar dari tanah Mesir, sulit sekali. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman. Karena mereka gak mau ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi justru itu, Tuhan sering mengizinkan ketidaknyamanan, perubahan, transisi, itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengkalibrasi hati kita. Supaya apa? Kita bergantung penuh kepada Dia. Tuhan mengkalibrasi kita dari keakuan kita. Supaya kita menyadari bahwa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk kita, tapi untuk Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa ketidaknyamanan ini akan menekan hati Yosua. Ada hal-hal yang harus dihadapi, proses yang harus dihadapi. Di sini Tuhan makanya berbicara, bukan tentang strategi, bukan tentang taktik, tapi tentang hati. Kita masuk di poin yang pertama. Di poin yang pertama kita baca dari ayat 6. Allah memahami beban kepemimpinan Yosua. Di Yosua 6 dikatakan, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kalau kita baca tadi, ayat 1 sampai ayat 9, ada 3 kali Tuhan itu mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali. Kalau kita baca seluruh perikop, itu totalnya 4 kali sampai ayat 19. Mengapa Tuhan mengatakan hal seperti ini? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang pertama, berbicara tentang beban, tanggung jawab yang dihadapi dan ditanggung oleh Yosua. Bangsa Israel sedang dalam kondisi yang sulit. Karena habis ditinggal sama pemimpinnya. Musa habis mati, terus Yosua menggantikan peran Musa. Dan gak sampai di situ, Tuhan langsung memberikan perintah untuk Yosua melanjutkan proses tersebut gitu. Dan ini tentu menjadi beban yang berat buat Yosua. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, kebingungan, clueless yang dihadapi ketika Yosua menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, melalui apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah ingin mengingatkan bahwa dalam kesulitan Yosua, Tuhan akan tetap menyertai dan tidak akan meninggalkannya. Makanya sebelum Tuhan ngomong kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan ngomong, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin di sini kita punya masalah sendiri-sendiri. Di 2026, tahun yang baru, biasanya kan kalau misalnya awal tahun itu kan banyak, wah ini tahun penuh pengharapan gitu. Atau ada tipikal pembicaraan lain yang setiap tahun itu bertambah sulit, tapi tetap percaya Tuhan pasti pegang kendali. Mau kehidupan baik, kehidupan terlihat baik, kehidupan terlihat buruk. Satu hal yang tidak pernah berubah dan satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita merasa sendiri dalam menjalani kehidupan kita, menjalani panggilan pelayanan kita, ketika kita merasa sendiri dan takut dalam proses kita memakul tanggung jawab kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai. Dan yang lebih penting adalah ketika Tuhan sudah menempatkan kita dalam panggilan kita, di tempat kita berada, di kampus, di tempat kerja kita, di keluarga kita, komunitas kita, percayalah bahwa Dia terlebih dahulu mempersiapkannya semuanya buat kita. Bukan kita yang mengusahakan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mempersiapkannya. Sehingga kita bisa melakukannya, mengerjakan panggilan pelayanan tersebut dengan baik. Coba kita refleksikan di awal tahun ini. Di area mana Tuhan sudah mempercayakan tanggung jawab kepada kita? Mungkin di pelayanan, di pekerjaan, di relasi kita. Tetapi kita merasa takut, kita menundanya. Karena takut kita menanggung beban itu sendirian.
Mungkin kita diminta untuk menjadi pemimpin, baik di kantor ya mungkin, atau di komunitas ini gitu. Kayaknya aku lihat, Bos Kohis, waktunya kamu ini sudah naik tingkat tuh harusnya. Wah, Dante. Kayaknya apa? Mau gantikan Ko Richard? Gak. Tapi mungkin kita merasa takut, waduh enggak dulu lah kok. Kalau bisa ada yang lain kenapa harus saya gitu. Atau mungkin bukan dari luar, dari eksternal, dari internal mungkin. Kita merasa Tuhan memanggil kita untuk melayani gitu. Tapi kita merasa kayak ntar dulu lah. Kayaknya belum Tuhan, kayak aku kurang siap soal itu. Coba kita renungkan. Kenapa kok kita menunda? Apakah kita takut? Atau yang lebih dalam lagi, kita sebenarnya tidak benar-benar percaya sama Tuhan yang pegang kendali. Di ayat selanjutnya, dalam proses Tuhan mengingatkan Yosua, Tuhan juga mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu yang kedua. Yaitu Allah mengingatkan Yosua untuk berjalan dalam firman. Di Yosua 1 ayat 7, kuatkanlah dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Setelah Tuhan itu menyampaikan tentang beban dan tanggung jawab yang Yosua akan hadapi, Allah menguatkan Yosua dengan mengingatkan untuk bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Taurat. Loh, apa hubungannya dengan yang tadi? Setelah Tuhan ngomong, kamu punya tanggung jawab, sekarang dibilang nih, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang kiri dan kanan. Apa hubungannya? Ketika Allah menyuruh Yosua untuk memimpin Israel memasuki tanah Kanaan, ancaman terbesar bukanlah kekalahan perang. Karena Allah telah berjanji secara spesifik kepada Yosua untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tetapi yang lebih berbahaya adalah penyimpangan rohani yang halus. Apa penyimpangan rohani yang halus? Kalau kita melihat kehidupan kita ya, kita nggak usah jauh-jauh. Mungkin di sekitar kita melihat pemimpin-pemimpin bangsa kita di negeri ini yang sangat jujur dan adil. Wah, amin. Berapa banyak orang yang awalnya punya motivasi yang baik, aku ingin mengubah dunia, mengubah Indonesia, memperbaiki Indonesia. Tapi ketika dia ada di posisi tertentu, dia melihat lingkungannya, berakulturasi dengan lingkungannya, motivasi tersebut berubah. Motivasi tersebut tidak sejalan dengan apa yang harusnya menjadi tujuan awal. Ataupun kita, berapa banyak dari kita yang berubah-ubah seiring dengan di mana kita berada di lingkungan kita. Mungkin karena kita dekat sama ini, kita jadi seperti ini. Seolah-olah kita nggak punya filter, nggak punya value. Dan ini yang berbahaya. Makanya kenapa Tuhan menyampaikan ini kepada Yosua. Kompromi. Kompromi sering muncul sebagai solusi dari sebuah kepemimpinan atau keputusan yang masuk akal. Kalau kita membaca kitab Keluaran dan kitab-kitab sejarah setelah Yosua, kita tahu bahwa ada pola yang jelas, pola yang sangat terlihat. Israel tuh bukan runtuh karena dia tuh kalah perang, karena dia itu kurang kuat, musuhnya terlalu kuat. Enggak. Tapi Israel runtuh karena kompromi rohani. Kita bisa melihat di perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel yang tegar tengkuk, Tuhan sudah menyediakan begitu besar kasihnya buat bangsa Israel. Tapi mereka malah menyembah Baal. Mereka membuat patung lembu emas. Mereka mencari raja untuk mereka sembah. Dan inilah yang paling berbahaya. Ketika Tuhan menyampaikan ini kepada Yosua, tanah Kanaan itu tidak kosong. Tanah Kanaan itu sudah ada isi orang-orangnya. Yang berarti ketika itu sudah ada komunitas di sana, berarti sudah ada budaya yang berjalan di sana. Sudah ada keyakinan yang ada di sana. Sistem sosial yang ada di sana. Banyak hal yang tampaknya baik-baik saja, tampaknya netral, tapi sebenarnya tidak selaras dengan hukum Taurat. Oleh karena itu,
Inilah bahaya yang harus diwaspadai oleh Yosua, yaitu mengadopsi budaya dan praktek Kanaan sedikit demi sedikit. Makanya Tuhan Allah itu ngomong, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Godaan yang muncul tuh bukan Yosua tergoda untuk meninggalkan Tuhan, enggak. Tapi yang kelihatan adalah berusaha menyesuaikan diri. Menyesuaikan ketaatan demi kelangsungan hidup dan keberhasilan. Dan kita harus menyadari dalam kehidupan kita sering menghadapi hal ini gitu. Kita sering berkompromi dengan dunia dan memiliki kecenderungan ke kanan, mungkin seperti legalis, wah judgmental, kamu salah ya, kamu berdosa. Atau mungkin yang kiri, udahlah hidup ya gini-gini aja. Gak apa-apa lah, ngelakuin ini gak apa-apa lah. Siapa mau lihat? It's okay bro, YOLO. Kemarin beberapa waktu lalu saya baru liburan ke Thailand gitu sama keluarga saya. Itu pertama kali saya keluar negeri gitu. Ini ke Thailand juga ya, Cevio juga ke Thailand juga kayaknya. Itu pertama kali saya keluar negeri dan saya akhirnya kan melihat budaya yang baru gitu. Dan saya melihat memang banjinya cantik-cantik sih. Kasus sih, kan emang cantik-cantik sih. Parah banget sih. Nah, budaya yang sangat berbeda itu sangat terlihat biasa saja di sana coba. Dan atau kita lihatlah apa yang terjadi di budaya barat gitu. Berapa banyak gereja di sana yang sudah mengadopsi dan menerima LGBTQ+ gitu. Dalam budaya gereja mereka gitu. Tujuannya apa? Supaya diterima. Ini yang paling berbahaya. Kompromi rohani. Oleh karena itu, Tuhan itu ngomong sama Yosua. Kita perlu memiliki fondasi yang kuat dalam Taurat, dalam firman. Dan kita perlu merenungkan firman siang dan malam. Makanya di ayat 8, Allah juga ngomong, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa yang Tuhan perintahkan itu bukan sekedar pengingat. Namun memperkatakan dan merenungkan Taurat siang dan malam. Dengan kita merenungkan firman setiap hari, itulah yang mempengaruhi respon dan tindakan kita. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu yang secara tidak langsung akan membentuk dan memproses kita. Ketika firman sudah tinggal dalam kita, itulah yang menjadi jangkar yang kokoh dan value kita dalam kita memutuskan segala sesuatu. Semakin kita dewasa, apalagi tahun 2026 ini, tentunya juga menyambung dengan tema yang kita hadapi di tahun ini, the year of decision. Kita akan menemui banyak sekali keputusan, banyak sekali pilihan yang kita harus ambil. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar kita mengambil keputusan itu? Seringkali pilihan-pilihan yang datang itu bukan sebuah pilihan-pilihan yang tampaknya hitam dan putih. Oh, kalau kamu pengen jadi apa? Kalau misalkan ini ada dua pilihan, kamu either jadi pengusaha atau jadi maling. Enggak kayak gitu. Kadang-kadang pilihan kita tuh enggak hitam dan putih, abu-abu banget. Contoh yang real. Ketika kita memutuskan pekerjaan, mau bekerja di perusahaan di Jakarta, tapi meninggalkan pelayanan di sini, atau mungkin kerja di Surabaya tapi gaji lebih kecil. Tapi kalau gaji lebih kecil, gimana dong mau menikah? Wah, nggak ada duit dong. Kurang uangnya gitu. Semangat Dante. Banyak pilihan-pilihan yang kita hadapi itu bukan hitam dan putih, tapi abu-abu. Pertanyaannya, bagaimana kita memutuskan segala sesuatu? Disinilah firman itu menjadi dasar dan jangkar kita yang kokoh. Ketika firman sudah tinggal dalam kita, itulah yang menjadi jangkar yang kokoh dan value kita dalam memutuskan segala sesuatu. Ketika kita tidak memasukkan firman ke dalam hati dan pikiran kita, then what? Apa yang kita masukkan? Tentunya apa yang kita pikir, apa yang kita nonton, apa yang kita dengarkan. Apakah standar TikTok yang menjadi standarnya kita, filternya kita? Apakah sosial media? Atau apa kata orang yang menjadi standarnya kita? Kalau kita tidak memiliki standar yang teguh
standar yang kokoh, fondasi yang benar. Setiap pilihan kita akan mengarahkan pilihan kita menjadi hal yang salah. Nggak selaras dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. That's why kita perlu terus merenungkan firman siang dan malam. Firman yang direnungkan memang tidak membuat hidup kita jadi bebas masalah sih. Tetapi itu membentuk cara kita merespon masalah kita. Itu membentuk cara pandang kita. Membentuk pola pikir kita sehingga setiap keputusan kita itu selaras sama rencananya Tuhan. Dan kalau kita baca lagi tadi, coba kita renungkan dulu ya. Seringkali kita mungkin heran kenapa kita mudah marah dan khawatir. Tapi coba kita renungkan, apa yang paling sering memenuhi firman Tuhan ataukah tekanan hidup? Firman Tuhan ataukah standar TikTok? Bukan siapa-siapa lu kalau nggak punya 1M sebelum umur 25 tahun, anjay. Terus sekarang kan ya saya kan baru menikah ya ini ya, diberkati oleh Pastor Rizkia ini ya, November lalu gitu. Jadi sekarang kalau ngelihat Reels gitu ya, lihat Reels itu sekarang atau lihat TikTok itu sekarang itu kayak lagi banyak gitu. Standar suami TikTok gitu, standar suami TikTok gitu. Yang pulang selalu bawa bunga lah. Ini kan menjadi beban gitu untuk suami-suami di masa yang akan datang gitu loh. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tapi kita standarnya kita bukan TikTok, standar kita firman. Amin? Amin. Dan ini penting. Kalau kita baca tadi di akhir ayat 7 dan 8, dikatakan 2 kali. Jika dia taat kepada Taurat, tidak menyimpang kiri dan ke kanan, serta merenungkan firman siang dan malam, Yosua akan menjadi berhasil dan beruntung. Nah, ini yang berbahaya nih. Seringkali ayat ini dipakai menjadi dasar pandangan. Kalau kamu rajin baca Alkitab, kamu rajin berdoa, kamu rajin melayani Tuhan, nanti Tuhan akan berkati kamu. Wah, haleluya, ada amin di sini. Wah, gitu. Oleh karena itu kita perlu rajin berdoa, doa 24 jam. Bener sih. Tuhan pasti memberkati kita dan gak salah. Tapi yang harus kita pahami adalah berhasil dan beruntung ini tidak berbicara tentang berkat materi. Tetapi seperti apa yang tadi kita diskusikan, dalam pilihan-pilihan kita, ketika kita merenungkan firman, dan firman itu menjadi dasar fondasi kita, yang kita miliki adalah hikmat daripada Tuhan. That's why kita berhasil dan beruntung, selaras sama rencananya, selaras dengan tujuan Tuhan, di mana kita ditempatkan. Jadi kalau Yosua 1 ayat 8 dibaca mentah-mentah hari ini, bisa muncul pertanyaan, apakah keberhasilan hidup adalah upah ketaatan? Karena kalau misalkan keberhasilan hidup adalah keberhasilan karena kita melayani, kita mendapatkan upah secara materi, harusnya Paulus dan 12 murid Yesus itu adalah orang paling kaya di dunia saat ini. Tapi faktanya, mereka adalah orang yang menderita. Kita harus menyadari ini bahwa justru ketika Allah mengatakan berhasil dan beruntung, kita memiliki sukacita, damai sejahtera. Meskipun dalam penderitaan karena kita berjalan bersama Kristus. Itulah yang Allah bicarakan kepada Yosua, berhasil dan beruntung. Dan karena itu, Kejisian, listen to this. Merenungkan dan menaati firman Tuhan membawa kebaikan sejati bagi orang percaya. Bukan untuk memperoleh kasih-Nya, memperoleh kasih Allah. Tetapi karena kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Dan yang terakhir, setelah Tuhan menyampaikan dua hal tersebut. Kuatkan dan teguhkan hatimu, yang pertama apa? Karena beban, tanggung jawab. Yang kedua apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, yang pertama kan beban tanggung jawab. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ikutilah firman, jangan ke kanan dan ke kiri. Dilanjutkan dengan yang terakhir. Allah mengingatkan Yosua untuk tidak kecut dan tawar hati. Di ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Sekali lagi Allah mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 6-9 kita harus pahami seperti ini. Di ayat 6, Yosua menerima panggilan Allah. Di ayat 7 dan 8,
Yosua diperintahkan taat dan penuh tanpa kompromi. Ikuti hukum Taurat, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus di ayat ke-9 muncul, janganlah kecut dan tawar hati. Loh, apa relevansinya? Apa korelasinya dengan Yosua kan dapat perintah nih, dapat tanggung jawab. Kemudian diperintahkan untuk taat dan setia, tanpa kompromi, sesuai hukum Taurat. Lalu Tuhan ngomong yang terakhir, janganlah kecut dan tawar hati. Kita harus memahami bahwa seringkali, berapa banyak orang yang kecewa karena merasa tidak kunjung mendapatkan janji Allah, akhirnya meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang yang, aku sudah mengikuti Tuhan. Seperti Yosua tadi, Yosua mengikuti panggilannya, Yosua menaati hukum Taurat, menaati hukumnya siang dan malam, tidak menyimpang kanan kiri. Tapi ternyata tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga timbul kekecewaan. Ketaatan sering membuat hati kita lebih rapuh secara manusiawi. Karena kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kenapa kok hidupku kayak gini-gini aja? Pilihanku selalu salah. Kenapa aku gagal? Allah tidak berkata, jangan takut semuanya tuh baik-baik saja. Enggak. Tapi Allah berkata, jangan kecut dan tawar hati sebab aku menyertai engkau. Solusinya bukan pada situasi, tapi kehadiran Allah. Allah tahu bahwa hati adalah medan pertempuran yang terakhir. Seringkali tanpa sadar, dalam proses kehidupan kita, menjalani kehidupan seperti apa yang tadi Tuhan katakan kepada Yosua. Kita sudah berdoa secara rajin, kita baca Alkitab, kita tiap pagi baca renungan. Tapi kita masalah itu ada aja gitu. Kayak hidup itu gak kunjung baik-baik saja. Hidup sulit terus kayak gitu. Akhirnya apa? Timbul kekecewaan. Makanya Tuhan mengingatkan Yosua untuk jangan kecut dan tawar hati. Dia tahu bahwa ketaatan yang sejati tidak membuat hidup itu lebih mudah. Enggak serta-merta kamu mengikut Tuhan, hidupmu baik-baik saja. Enggak. Karena tadi, kalau hidup baik-baik saja karena mengikut Tuhan, 12 murid Yesus adalah orang yang paling kaya dan sejahtera. Tapi faktanya tidak. Ketaatan mungkin membuat hati kita rentan. Karena apa? Karena kita berpikir, kita menyembah Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan Yosua. Tuhan berjanji menyertai Yosua. Bukan mengubah keadaannya. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan mengizinkan dan menyuruh Yosua dan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Gak mengubah keadaannya sih. Tapi Tuhan berjanji menyertai Yosua. Kita tahu bahwa kita harus melakukan semuanya ini. Kita punya tanggung jawab dalam kehidupan, kita punya panggilan. Kita harus taat kepada firman. Kita gak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita tahu harusnya kita gak kecewa sama Tuhan. Tapi faktanya seringkali kita kebalikannya. Kita meninggalkan panggilan kita meninggalkan Tuhan. Kita berusaha berkompromi dengan apa yang menjadi firman-Nya. Supaya kita bisa diterima orang lain. Dan kita merasa kecewa, kita kecut dan tawar hati sama Tuhan. Karena kita merasa bahwa Tuhan kau berjanji sama aku. Tapi mana hasilnya? Gak ada. Gak terlihat apa-apa. Kita tahu perintah ini benar. Tapi kita juga tahu kelemahan diri kita. Kita ingin taat, tapi hati kita sering lelah. Kita ingin kuat, tapi kita sering kali justru kecut dan tawar hati. Dan inilah titik yang menjadi kabar baik Injil. Kalau kita mempelajari lebih jauh, Yosua itu adalah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yehosua, yang artinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam Kanaan. Yesus adalah Yosua kita yang sejati. Yosua memimpin Israel keluar dari masuk ke tanah yang dijanjikan. Yesus memimpin umatnya masuk ke janji yang kekal melalui
karya penebusannya. Yosua diperintahkan untuk taat secara penuh kepada hukum Taurat, kuat dan teguh. Tapi Yesus taat sempurna menggenapi hukum Taurat, setia sampai mati. Yosua diperintahkan untuk tidak takut, dikuatkan dan diteguhkan oleh Allah. Tapi Yesus merengkuh ketakutan terdalam melalui salibnya dan ditinggalkan oleh Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Kejishen, inilah yang menjadi pengharapan kita di 2026 ini. Menjadi pengharapan kita dan kabar baik buat kita dalam segala keputusan kita. Mungkin di tahun lalu kita mengalami kegagalan, kekecewaan, keputusasaan. Kita salah memilih pilihan. Kita meninggalkan apa yang seharusnya ditanggung jawab kita. Tapi Tuhan panggil kita semua untuk kembali kepadanya. Karena Kristus sudah taat sempurna. Kegagalan tidak mengeluarkan kita dari kasih Allah. Tapi justru membawa kita kembali kepadanya. Amin. Karena Kristus sudah merengkuh ketakutan terdalam melalui salibnya. Kita bisa menerima penyertaan Allah untuk selama-lamanya. Dan karena itu, ketika kita jatuh, Injil tidak menyuruh kita untuk menjadi lebih kuat terlebih dahulu, enggak. Tetapi kembali kepada Kristus yang adalah kekuatan bagi kita. Penyertaan Allah yang dijanjikan kepada Yosua menjadi permanen dan universal bagi kita di dalam Kristus. Kristus melakukan apa yang Taurat tuntut, tetapi manusia gagal lakukan. Bukan kalau kita kuat dan taat, Tuhan akan menyertai, enggak. Karena Tuhan menyertai kita di dalam Kristus, makanya kita bisa hidup dengan taat dan berani. Allah yang berjanji untuk menyertai dan tidak meninggalkan Yosua. Yesus Kristus yang berjanji untuk menyertai kita semua dan tidak meninggalkan kita. Mari kita tundukkan kepala. Coba kita renungkan firman yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Mungkin banyak dari kita yang merasa gagal di masa lalu. Kita takut untuk melangkah. Takut untuk membuat keputusan. Karena pengalaman kita di masa lalu. Tapi ini menjadi panggilan buat kita semua. Untuk kembali kepadanya. Memandang salib Kristus. Karena dialah sumber kekuatan yang meneguhkan hati kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Kristus. Mari kita bersama-sama meresponi firman di sore hari ini dengan menyanyikan In Christ Alone kembali. My trust and my hope in the power of the cross. In every victory, let me set of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone.